ini hasil daripada bacaan saya supaya ada pemisahan antara hakikat Muhammadiyah dengan ruh Muhammad. Nah, kalau orang biasa seperti kita ini semua ini adalah ruh Muhammad, tapi hakikat Muhammadiyah inilah para aulia, para nabi-nabi, para wali kutub, para siddiqin, para sahabat. Seperti dalam hal-hal ini kematian, dalam ini Ibnu Athaillah Sekandari mengatakan bahwa para nabi-nabi, para aulia-aulia itu yang mengambil nyawanya itu langsung Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau masyarakat awam yaitu pencabut nyawa Israel, malaikat Israel yang mencabut nyawanya. Tapi kalau seperti wali-wali kutub sebagai penghormatan atas kedudukannya adalah Allah sendiri yang mencabutnya. Ini dijelaskan dalam ini kitab-kitab aulia. Mereka sudah tahu, dia sudah tahu dari kasyaf mereka, karena pandangan mereka itu pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Penglihatan mereka, penelaan mereka, mukasyafah mereka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah dinyatakan seperti itu. Jadi mereka sudah perinci sedemikian rupa. Wa ma hakikatul Ahmadiyah, adapun hakikat Ahmadiyah, wa manala minhu ahadun syai'an, tidak ada yang mendapatkan sesuatu ikhtassa bihi wahdahu, dikhususkan dengannya wahdahu sallallahu alaihi wasallam kepada baginda Rasulullah, li kamali izhi, karena keistimewaan kemuliaan, wa ghayatu uluwiyah, dan puncak ketinggiannya. Biha fa hadhihi hiya al-haqiqatul ahmadiyah, maka inilah dia hakikat Ahmadiyah. Hada al-wasf lin-nabi, sifat ini yang dipakaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, li'annahu mufidun ala kaffati khalqillahi ala al-umur, karena semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau diresapi betul-betul tentang penciptaan. Artinya kita mengatakan penciptaan lah untuk memudahkan. Sebenarnya bukan penciptaan. Hanya kita mau membahasakan bagaimana membahasakan. Kalau saya mengatakan tajalli, tambah bingung lagi apa itu tajalli. Karena tajalli itu sama dengan ini, sama dengan ombak dengan laut. Tajalli sama dengan ombak dengan laut. Ombak itu namanya ombak. Tapi setelah periksa ombak, laut. Tapi tidak ada seorang pun yang melihat ombak mengatakan laut. Pasti mengatakan ombak. Tapi setelah diperiksa ombak, itu begitu juga. Setelah diperiksa tadi hakikat Muhammadiyah, ternyata hakikat Ahmadi. Setelah diperiksa lagi hakikat Ahmadiyah, ternyata hakikatnya adalah Allah. Itulah mengatakan wa huwa ma'akum ainama. Dia Allah itu selalu bersamamu. Yang mana bersamamu di sini? Ini dia. Kalau orang mengerti tentang cerita begini, maka dia sudah mengerti. Oh iya memang betul. Karena memang kita berasal dari Roh Muhammad. Roh Muhammad itu tidak lain tidak bukan adalah hakikat Muhammadiyah. Hakikat Muhammadiyah, adanya hakikat Muhammadiyah karena adanya hakikat Ahmadiyah. Karena prosesnya itu kita harus mengambil iktibar, mengambil contoh. Karena ilmu ini harus dengan contoh. Kalau dengan keterangan semakin bingung. Apa artinya di sini, saudara-saudara? Berarti orang yang bersih hatinya. Karena itulah yang dimaksud dengan roh di situ, orang yang bersih hatinya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai yang mempunyai jiwa-jiwa yang bersih. Ya ayyatuhan nafsul irji'i, kembali. Ini bahasa sesuai dengan bahasa tasawuf. Kalau kita membahasakan irji'i, kembalilah kepada Tuhan. Irji'i ila rabbiki radiyatan
Martia. Dalam keadaan gembira. Dan dia pun gembira menerimamu. Tidak heran kalau Rasulullah ditanya, apakah engkau melihat Tuhanmu? Nabi menjawab, bagaimana aku melihat? Aku tidak nampak lagi. Saya berada dalam nur. Saya tenggelam dalam nur. Apa artinya kalau tenggelam dalam nur? Dia tidak nampak lagi dia. Dikomentari para ulama dalam kitab-kitab ini. Bagi orang mengerti, pasti dia terbayang seperti ini. Dia mengatakan, seumpama malam itu Nabi tidak berpakaian dunia, maka dia tidak akan kembali lagi. Jadi pakaian dunia Rasulullah setelah bertemu dengan Allah, dia juga menjadi nur. Dia juga menghilang itu, pakaian itu. Buktinya Rasulullah mengatakan begitu. Begitu kebesaran daripada nur ilahi. Hilang semua. Enggak ada. Tapi oleh karena dia berpakaian dunia, dia harus kembali. Dia harus kembali ke dunia. Akhirnya Musa pada langit ke-6 mengatakan, kembali sama Tuhan. Umatmu tidak akan mampu menerima salat. Bukan salatnya itu. Nabi Musa terlalu asyik memandang orang yang baru kemarin, baru tadi bertemu dengan Allah. Masih ada pengaruhnya. Orang kalau habis makan durian itu masih bawa durian itu. Ini dunia ini. Orang baru habis makan durian, itu mulutnya itu dicium duriannya itu. Ini bertemu dengan rajanya dari segala raja, bertemu dengan Allah, dengan Nabi Musa, ya kembali kepada tidak umatmu tidak, supaya ada cerita, kalau Nabi akan kembali lagi, dia meminta keringanan, dia tahu, tapi ada hikmah yang terselubung di dalamnya. Bagi orang-orang yang menafsirkan syariat silakan, bagi orang yang menafsirkan tasawuf silakan, karena memang terbuka di situ penafsiran. Makanya Rasulullah menepuk bahunya Abdullah bin Abbas dan meludahi mulutnya dan berdoa, Allahumma allimhu ta'wil, ya Allah ajarkan dia ilmu ta'wil, karena ta'wil itu luar biasa. Kalau orang yang pintar ta'wil seperti menawilkan. Bukan hanya salatnya yang dipermasalahkan Musa. Dia suruh kembali, karena kalau dia turun ke bawah dan kembali lagi itu sayang, ini bau yang bertemu dengan Yang Maha Kuasa. Saya di dunia ini meminta kepada Allah, ya Allah. Masalahnya karena dalam Al-Quran sewaktu Nabi Musa menerima wahyu dari Tuhan, dia tidak melihat zat Tuhan. Dia hanya menerima, dia hanya mendengar firman Tuhan. Itu pun setelah Allah memberikan kekuatan 7.000 pendengaran. Musa, saya kasih kamu pendengaran 7.000 supaya kau bisa mendengarkan firmanku. Ini ulama yang ngomong ini 7.000. Kalau kita mengatakan diberikan kubi 7.000. 7.000 kubi pendengaran supaya Nabi Musa bisa mendengarkan firman Allah Subhanahu. Sehingga Nabi Musa meminta, ya Allah, belum asyik, hanya firman-Mu saja saya mau melihat dirimu, ya Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran ini bersama-sama terus ini, lantaran kamu tidak akan mampu melihat. Akhirnya terpaksa Allah menjawab, oke Nabi Musa, kau bisa melihat aku, pergi ke Turisina. Di sana, ada situ tempat. Makanya ada tempat-tempat mulia. Dan kita hanya menentukan tempat. Allah sendiri dalam Al-Quran. Pergi kita. Makanya Rasulullah waktu Isra Mi'raj singgah di situ juga. Karena di situ pertemuan antara Allah dengan Nabi Musa alaihissalam. Nah, setelah Nabi Musa masuk di Bukit Turisina, tiba-tiba mendengar lagi firman. Ya Musa ikhla'na alaih. Buka sandalmu, fa innaka bil wadil muqaddas. Al-Quran ini, karena engkau berada di tempat yang suci. Setelah di dalam situ Allah berfirman, ya Musa, kalau kau memandang aku, lihatlah kepada bukit itu.
Bukit Turis. Nah, fa in istaqarra makanuhu, jika tetap dia, maka kamu akan melihat, saya akan tajalli kepadanya. Bahasa kasarnya, saya mau menampakkan diriku kepada dia, kepada guru. Walamma tajalla rabbuhu, Al-Quran. Ketika Allah menampakkan dirinya. Ketika Allah menampakkan dirinya. Coba bayangkan menampakkan. Ini. Ja'alahu dakka, maka gunung itu hancur lulu. Hancur lulu. Ja'alahu dakka wa kharra Musa terpelanting, jatuh. Wa kharra Musa sa'ika. Musa pun dalam keadaan pingsan. Ada yang mengatakan pingsannya dari Musa ada 1 hari, mengatakan 2 hari, 3 hari. Nggak ada yang menyaksikan. Jadi takwil lagi di sini, main di sini. Takwil lagi main di sini karena tidak ada yang menyaksikan. Yang ada dalam Al-Quran menceritakan. Dan wajib kita percaya Al-Quran. Falamma afaka, ketika Nabi Musa sadar, di mana saya berada ini? Ayo tadi saya begini. Falamma afaka, qala tubtu ilaik. Ya Allah, aku sudah taubat. Ya Allah, aku tidak meminta lagi. Ya Allah. Qala tubtu ilaik. Aku taubat kepada Allah. Jadi para ulama dalam kajian tasawuf mengatakan, kalau orang sudah fana, dari mana? Dari ini. Dalilnya ini. Kalau orang sudah fana dalam suatu tawajjuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak sadarkan diri dalam memulai zikirnya, dalam memulai tawajjuhnya, berarti dia sudah sampai kepada. Dalilnya apa? Ini Nabi Musa tadi. Buktinya apa? Nabi Musa kalau sampai kepada Tuhan, dia sudah menghafal kitab Taurat. Dalam keadaan pingsan. Dia pergi ke obat, dia mengatakan, saya menerima Taurat dari Tuhan. Langsung dia hafal.